Ada ibu-ibu anjay. Ibu-ibu. Kok nggak ada, anjing hilang goblok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa kita ke Cuy. Nah, hari ini sekian lama kita ke Sunmori kesini. Tadi gue sama teman cuman ketinggalan karena dia duluan. Saya ngisi bensin dulu. Hari ini saya ke Cuy sekalian mau membahas tentang si KSX. Kira-kira kalau pemakaian udah lama, apa aja ya yang akan terjadi di mesin ini. Nah, ini kalau kalian dengar nih, suaranya udah agak kasar. Aduh, mana kalau kena full duration itu ganti olinya harus rutin banget. 1.500, bukan 1.500 ya. Gua di 1.000 kayaknya, 1.000 kurang. Kadang nyampe 1.000 sih. Kadang sebelum 1.000 juga kita udah ganti. Jadi pemakaian motor ini udah 5 tahunan cuy. Kilometernya masih di 29 mau 30.000. Ini udah kena full dilution. Full dilution itu bensin nyampur ke ruang oli ya, ke crankcase. Dia nyampur ke dalam ruang mesin. Jadi ketika kita pas ganti oli, warna olinya gak hitam lagi cuy. Jadi dia berubah jadi warna yang sesuai warna oktan, sesuai warna BBM ya. Kalau pakai Pertamax turbo dia jadi merah, pakai Pertamax biru dia jadi warna biru. Gua belum pernah coba sih kalau pakai Pertalite ya, karena si BBM itu kenapa dia bisa nyampur ke si ruang bakar, ke ruang oli, karena agak itu pasti saya tanya. Karena aduh sampai ngelik saya otaknya. Astagfirullah, tehnya. Kenapa dia bisa nyampur ke anjay ke ruang oli? Karena pembakarannya tidak sempurna ya cuy. Jadi ada sisa pembakaran yang tidak terbakar. Nah, full dilution itu banyak banget penyebabnya, gak cuma satu. Tapi kebanyakan full dilution itu terjadi kepada orang-orang yang terlalu sayang dengan motornya. Kayak gua gini nih, jarang dikeluarin, jarang dipakai ya. Paling dipakai buat ngampus, itu juga gua udah jadi alumni. Ke kampus juga deket, paling 15 menit nyampe tuh. Kemudian gua pakai Pertamax turbo, karena dulu pakai Pertamax biru juga dia full dilution. Pakai Pertamax turbo masih sama juga, tapi kalau Pertalite sih nggak tahu ya. Bisa jadi penyebabnya salah satunya adalah pengapian yang mulai melemah karena pembakarannya tidak sempurna. Gue mau coba ganti busi sih. Ini udah pesen ya, nanti gue kabari lah setelah ganti busi gimana ya reaksinya gitu si motor ini, apakah masih full dilution atau tidak. Selanjutnya ketika kita udah ganti busi nanti ya masih full dilution, ada kemungkinan dia ring olinya udah tidak mumpuni cuy. Ring oli itu ring piston ya, ada yang udah harus diganti. Gua seret banget, aduh ya Allah. Lagi batuk nggak enak. Kemudian apa aja ya penyebabnya? Tadi udah ring, udah. Kemudian busi, udah. Tapi full dilution itu apakah harus bongkar mesin? Enggak juga sih. Tergantung cara kita rawatnya. Ketika kita rawat dengan baik, ya insya Allah dia baik-baik aja sih. Yang penting kita ganti olinya rutin ya, intens. Jangan sampai setahun 2 kali, itu hati-hati. Kalau radiator sih ya sih gua setahun 2 kali. Karena walaupun nggak dipakai ya batasnya cuma jangetin gitu. Batasnya cuma setahun si air radiatornya. Itu sih kata mekanik bengkel Suzuki. Walaupun nggak dipakai jangetin gantinya setahun sekali kalau nggak dipakai banget. Karena gua sering dipakai, sekali dipakai jauh gitu cuy, Bandung, Ciwidey, Cianjur. Ya jadi gua harus ganti rutin lah, setahun 2 kali juga gak apa-apa. Kemudian penyakit yang akan muncul setelah pemakaian 5 tahun ya di mesin ya, ini kita bahas tentang mesin. Kalau masalah yang lain
Kayaknya udah deh gua bikin video. Kalian scroll aja kalian di mesin. Nah, kalian akan menemukan bunyi ngelitik, cuy. Ngelitik gimana? Sebelah kiri ya. Kayak ada cik-cik kayak gitu ya. Cik-cik ambiar. Pokoknya kayak gitulah. Ngelitik. Nah, itu dia penyebabnya di rantai keteng, cuy, atau tensioner. Gua juga udah ganti tensioner. Nanti videonya di beranda kalian lihat, atau nanti gua sematkan lah cara mengatasi mesin gesek yang kasar ya. Kalau kalian ganti tensioner, wajib ditopkan dulu, cuy. Takutnya gua nemu kasus FU ya, di grup FU. Katanya ganti tensioner, dia gak ditopkan dulu. Akhirnya si klepnya geser ya, jadi tabrakan sama piston. Itu bisa berakibat fatal, cuy, jebol. Efeknya ya efek ringan. Aduh ya Allah, dia keluar kayak. Efek ringannya si klepnya bengkok. Efek yang agak menengahnya, stang sehernya juga bengkok. Kemudian efek paling buruknya ya jebol gitu. Tapi kalau pas gua di fiction, cuy, dia gak ditopkan dulu juga gak apa-apa ya. Apalagi kalau kalian suka iseng tuh bongkar tensioner, kemudian si ketangnya dicolok-colok. Dicolok-colok pakai si apa namanya, si tensionernya. Pakai tensionernya. Nah, dia ketengnya akan balik mengeras karena posisinya tidak di TMA ya, titik mati atas. Intinya kalau mau bongkar tensioner lebih amannya topkan dulu lah, daripada ya kita harus keluar 1,5 sampai 3,5 juta gitu ya buat turun mesin. Jadi lebih baik cari aman aja. Ganti tensioner paling cuman berapa ribu sih, 200 paling ya. Kalau yang si gesek ini 200 ribuan. Nah, selanjutnya ketika kalian kawatannya kurang, di kilometer 30.000 tuh ada bunyi kayak ngelotok, cuy. Ya, kalian nggak salah dengar tuh. Si gesek juga tidak menutup kemungkinan gitu ya, bisa ngelotok seperti Sonic. Karena sama-sama mesin. Cuman beda SHC, overbore. Kemudian kalau si Sonic sih ngelotoknya dari keteng ya, biasanya ketengnya. Tensioner juga. Tapi kalau si gesek bunyi ngelotok, tensioner bisa, tapi saya nemu beberapa kasus tuh si gesek tuh dari si stang sehernya, cuy. Stangnya oblak. Nah, itu bisa menyebabkan bunyi kalau udah panas tuh kayak tok 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 tok, tok kayak gitulah. Dan itu ya kalau performa sih ini motor gak kurang, cuman kalau kalian pengennya risih, cuy, risih kayak gua gitu, ngedenger suara sedikit ngelotok, ngeletek, aduh, masya Allah banget lah. Nah, ini mobil di kanan ya, sempit ternyata jalannya. Bunyi-bunyi kayak gitu yang bikin telinga kalian risih sih banyak orang ngakalinya pakai knalpot brong, cuy. Ya karena bunyi mesinnya udah agak kedengeran gitu ya, pakai knalpot brong kesalip suaranya. Nah, kalau gua dibiarin sih ini karena knalpot brong gua juga belum tega masuk ke gang-gang rumah-rumah orang tuh. Takutnya ada bayi sih yang gua kasihan. Dia lagi demam gitu, kita masuk gang denger suara motor keras, aduh ya Allah. Ya ini main biar kelihatan agak racing look juga, lepas spion gitu ya. Itu yang udah pasti ditilang polisi, cuy. Kemudian lepas spakbor, ganti TLTD, nah itu juga udah pasti ditilang tuh. Ganti sen LED, ganti sen sih katanya udah agak standar ya. Tapi gak tahu gua ditilang atau enggak ganti sen bohlam menjadi LED ya. Karena belum nemu kasus tuh. Kebun tehnya lagi tumbuh-tumbuhnya ini. Grade A, dia lagi nyari daun teh terbaik. Karena panen pertama kali teh, cuy, si teh tuh pas pertama kali panen banget. Nah, itu ada pucuk terbaik ya. Tapi kadang dari 1 hektar tuh cuman dapat
berapa kilo ya, 3 sampai 5 kilo gitu. Kenapa gua bisa tahu? Ya karena gua alumni mahasiswa pertanian sih. Tapi ilmunya gak apa ya, bukan gak kepake sih, belum kepake mungkin. Karena gua masih bergelut di bidang IT ya, sesuai basic gua dulu. Udah ada telepon, bentar, Wah, ini susah berhenti aja. Inilah. Bentar ya. Oke, jadi itu cuy yang gua alami selama 5 tahun ya, si motornya. Ini gua belum turun mesin sih, karena ya masih di batas angka wajar lah. Motor biasa, motor dipakai main tuh karena RPM-nya tinggi-tinggi, beda dengan motor harian ya. Motor harian tuh RPM-nya rendah, kan bawahnya pelan, santuy gitu ya. Gak dikebut kayak gini. Ini juga gak ngebut sih, cuma 43. Cuman karena sering dipakai RPM-nya sampai full, nah itu mungkin mempercepat keausan si mesinnya. Karena tahu sendirilah si gesek ini kalau gak ngebut gak asik ya. Ya motornya tenaga atasnya enak cuy. Hah? Keren non? Ah, jadi dinya di mana? Di Wali ini. Oh, tadi teh. Kami teh. Aduh, ya cuy. Kita barusan ketemu teman dulu. Aduh, ada itu pasti licin banget tuh kalau belok ya. Guys, panas tapi dingin kalau sudah itu. Aman. Tadi berobat motornya kena bongkar karbu dulu tuh di bengkel. Kita riding santuy aja ya, menikmati dunia CUD anjay. CUD, oh ini ada penelitian kayaknya nih. Senang banget gua kalau lihat tanaman diteliti tuh. Mereka juga bisa hidup cuy kayak kita. Ada genetiknya, ada RNA-nya, ada DNA-nya. Ya pokoknya Tuhan tuh menciptakan seluk-beluk makhluknya, baik itu tanaman, tumbuhan, hewan, manusia tuh dengan perangkatnya masing-masing. Bahkan sampai ke bakteri yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Oh, Tuhan bisa menciptakan mereka hidup, berkembang biak. Keren ya, mantep, mantep. Sudah itu udaranya dingin banget. Plus, wah kita nafasnya semoga gak dipajak ya nafas kita. Karena di sini udaranya segar banget cuy, enak, enak banget. Ada mobil, beloknya. Nah, pecinta cornering di sini enak banget nih. Wait. Belokannya tiap tikungan ada. Ngomong apa gua? Fotografer. Nah, kita jangan egois ya. Kasihan mobilnya. Ikutin saja. Ini kosong boleh nyelip. Apa
pakai sliding pad. Oh, motret bareng istri dan anak ya, aduh, ditemani orang-orang tercinta. Good. Oh, ini udah pada pulang ya? Tumben-tumben nah nih jam 9. Belum terlihat satupun ada bendera Bantis di sini, cuy. Karena sekarang sumbernya dilarang. Mungkin ya, jadi itu faktor mereka pulang cepat. Nah, di sini jangan digas, cuy, karena rambunya kurang kelihatan di sini. Sebenarnya beloknya tajam tuh. Banyak yang bablas di sini, cuy. Sampai ke kebun jagung. Bukan 1-2 orang tuh di sini. Kelihatannya lurus gitu ya, enak. Cuaca dinginnya, serasa gak ada razia pas berangkat. Apa hubungannya ya? Oh, di sini lagi berkabut. Pagi-pagi karena cuacanya dingin, biasanya cuaca itu berkabut. Tapi sekarang kabutnya nggak setebal pas lagi gerimis ya. Kalau lagi gerimis, wah, di sini tuh kayak kita masuk ke kutub. Penuh, Nah, buat kalian yang belum tahu atau pertama kesini ya, cuy, ada banner-banner di pinggir jalan. Itu namanya alamat IG fotografer. Jadi nanti kalian kalau mau jajan foto, nah jajannya di sana, di IG-nya. Nanti pembayarannya mereka arahin sampai kemana. Atau kalau kalian mau bikin sinematik, video khusus gitu ya, kalian bisa request ke fotografernya, berhenti samperin fotografernya, bang gua minta request kayak gini, biayanya berapa, deal-dealan gitu ya. Kalau udah gitu ya udah tinggal proses sesuai yang mereka arahkan. Mas ya ngabret kayaknya yang ngereking ya. Udah gak kelihatan itu. Gua kalangin mobil tadi, anjir, metik di bawah cornering kayak gitu gua ngeri sih. Kalau nyangkut gimana itu? Ini lagi jagain ayangnya kayaknya. Lagi romantis-romantisnya. Oh. Biar dulu. Kagak face. Kita nongkrong di mana nih hari ini nih?
Ini geseknya keren banget itu cuy. Mulus. Mana ya tadi ya teman saya? Ah, takut mogok gue harus balik lagi kayaknya. Tapi ini tempat cornering. Sering dipakai cornering, bukan tempat cornering. Harus ke kiri dulu kayaknya. Oh itu. Oh. Wow, siapa itu? Ya Allah. Oh, ini jalan ke Naringgul, enak. Lagi berkabut. Aduh, cuacanya enak banget anjir di sini. Bikin story bagus nih. Story TikTok. Oke, kita mau bikin story dulu ya. Bentar.